taat perintahmu, ku sabar melakukan. Kita dihadirkan Tuhan di dunia ini, tentu ada maksud dan tujuannya bagi kita masing-masing. Kita ditebus dan diselamatkannya untuk dijadikan umatnya. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai dengan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Di bumi ini kita beribadah kepada Tuhan Allah, bertekun dan setia mengasihinya. Ketika seorang anak Tuhan bertumbuh dengan baik, dia akan menemukan maksud dan tujuan Tuhan atau panggilan Tuhan dalam hidupnya. Allah sedang mempersiapkan kita, dan kita harus taat agar dapat melakukan tepat seperti yang diperintahkannya. Dalam Alkitab, begitu banyak hamba-hamba Tuhan sebagai contoh bagi kita dalam hal melakukan yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Kejadian 6 ayat 13 sampai dengan 14. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Karena Nuh taat, maka dia dan keluarganya serta binatang-binatang yang masuk dalam bahtera dapat terselamatkan seperti yang dikehendaki Tuhan. Ibrani 11 ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Abraham, seorang hamba Tuhan yang berhasil melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Kejadian 21 ayat yang keempat. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Di waktu berikutnya, Allah mencobai Abraham, firman-Nya, Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak,
"Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang hambanya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Berikutnya Musa, seorang hamba Tuhan yang mendirikan kemah suci, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Keluaran 40 ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pada hari yang pertama dari bulan yang pertama, haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu." Ayat 16, dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Yusuf, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Kemudian hamba Tuhan Rasul Paulus memberitakan Kristus kepada bangsa-bangsa lain seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Galatia 1 ayat yang ke-15 sampai dengan 16. "Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia." Tuhan Yesus ketika di bumi melakukan seperti yang diperintahkan Bapa kepadanya. Yohanes 14 ayat 31, "Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku." Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Yohanes 6 ayat yang ke-38, "Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku." Saudara, hidup yang memuliakan Tuhan adalah jika kita melakukan tepat seperti yang diperintahkannya, sehingga diri kita berkenan di hadapan Allah. Dalam 1 Samuel 13 ayat yang ke-13, Saul tidak mengikuti seperti yang diperintahkan Tuhan, sehingga kedudukan raja
diberikan kepada Daud yang berkenan di hati Tuhan. Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya." Yakin Tuhan jawab. Saudara, perintah Allah dapat kita temui dalam firman-Nya. Ketaatan kepada firman Tuhan adalah karakter yang harus dimiliki untuk dapat melakukan apa yang diperintahkan Allah. Untuk memiliki karakter taat, kita harus menyangkal diri seperti yang diajarkan Kristus. Tuhan akan memakai dan memberkati orang yang taat kepadanya. Tuhan Yesus memberkati.